warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwatal muslimin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa, minggu ke pekan ketiga, daurah atau kajian rutin kita di Masjid Mujahidin. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kerinduan. Saya tadi pagi baru kajian di Bandung. Sholat subuh, setelah subuh kajian, baru ke bandara, terbang Surabaya, sampai rumah istirahat sebentar ke sini. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Berarti insya Allah, kata orang Jawa, jodoh, kita jodoh. Karena kita insya Allah sama-sama ikhlas. Ingin di antara kita ada persaudaraan yang selalu terjalin. Karena kita sekarang umat Islam kehilangan sesuatu yang berharga. Di antaranya yang paling tinggi, yang paling besar adalah persaudaraan. Ukhuwah, persaudaraan. Terkikis bahkan bisa habis karena ada orang-orang yang memang tidak senang jika umat Islam ini bersaudara dan bersatu. Maka yang pertama, ini kaitannya dengan Hurriyah, hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita. Diperingati pada tanggal 17 Agustus. Berarti kurang berapa hari lagi? Peringatan itu sebenarnya ingin mengingatkan kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia Allah, negara ini merdeka dari cengkraman, dari penjajahan yang tidak ada satu agama pun memperbolehkan. Penjajahan itu adalah perbudakan, adalah penganiayaan, adalah penistaan, penghinaan derajat manusia yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguh kata Allah, aku telah memuliakan anak Adam. Anak Adam itu dimuliakan oleh Allah. Berarti anak Adam itu siapa? Manusia. Tidak boleh dikalahkan, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dihinakan. Allah saja memuliakan anak Adam. Makanya di dalam Al-Quran, penjajah yang paling jahat, penjajah yang paling kejam, siapa? Bapak Ibu pernah dengar? Fir'aun. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum.
Sungguh Fir'aun itu adalah orang raja penguasa yang sangat sombong di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia menjadikan penduduk negaranya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya, menjadi kasta-kasta. Yastad'ifu ba'duhum ba'dha. Yang kaya, yang berpangkat, yang nasab tinggi, melemahkan orang-orang yang miskin, orang fakir, orang biasa. Menjajah. Bahkan tidak hanya demikian. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Mereka saking kejamnya Fir'aun ini menyembelih anak laki-laki, ya, bayi itu potong, tusuk, mati, dan yang perempuan dibiarkan. Ini terjadi 2 kali. Pada saat kelahiran Nabi Musa dan berapa ratus tahun sebelum Nabi Musa. Karena Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun bertahun-tahun, diperbudak. Disiksa, diperbudak. Diberi pekerjaan yang keras, yang berat, tanpa dikasih makan, minum. Ya, negara kita juga mengalami itu. Rakyat kita, orang-orang tua kita zaman dulu, kerja namanya kerja apa? Jepang. Kerja rodi apa kerja rumusa? Romusa apa rumusa? Sungguh kekejaman penjajah itu dicela dalam Al-Quran. Nah, kemerdekaan itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi. Yahudi itu Bani Israel, turunannya Nabi Yakub. Mereka sedang berpuasa 10 Muharram. Namanya kita sebut apa? Hari Ashura. Setelah ditanya, kenapa anda sekalian, kenapa kamu semua wahai Yahud berpuasa? Hadza yaumun, kata orang Yahudi, ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, penjajahnya hilang, kalah, habis, dihancurkan oleh Allah. Maka kami bersyukur, kata orang Yahudi, kami bersyukur karena pada hari ini Nabi Musa diberi kemenangan, merdeka. Bersyukurnya dengan berpuasa. Apa kata Rasulullah? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku yang lebih berhak mensyukuri kemenangan Musa daripada kalian. Akhirnya apa? Waktu itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Lalu Nabi Musa memerintahkan orang-orang Islam untuk berpuasa tanggal 10 Muharram kemarin. Sudah terlewat minggu, Senin, Sabtu Minggu, Senin, Sabtu Minggu atau Minggu Senin kemarin. Ada yang berpuasa ini? Wah, baru diingatkan. Berarti nggak penting kan kalau sudah kelewatan. Alhamdulillah. Itu menandakan bahwa kemerdekaan martabat manusia terangkat itu adalah nikmat dari Allah. Dan perlu diketahui, itu adalah tujuan Islam. Jadi Islam itu tidak ada penjajahan. Islam itu mengangkat derajat martabat manusia dan menguatkan ukhuwah persaudaraan. Itulah Islam. Jadi tidak ada Islam menjajah, tidak ada Islam memecah belah umat, tidak ada. Kemerdekaan, kebebasan, tingginya martabat manusia menjadi tujuan utama di dalam Islam. Makanya Rasulullah memerintahkan berpuasa, ikut mensyukuri. Ikut mensyukuri kemerdekaan yang didapat oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Bani Israel. Setelah turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Setelah turun wajibnya puasa Ramadan, maka wajibnya puasa Asyura
hilangkan mansukh, ya, ganti menjadi sunnah. Namun ada hikmah yang bisa kita ambil di sini, bahwa Islam tidak pernah merendahkan derajat manusia, hatta kafir pun, sampai orang kafir pun, jangankan manusia, hewan pun tidak boleh direndahkan dalam Islam, dihargai. Makanya dalam Islam ada 3 jenis ukhuwah, 3 jenis persaudaraan yang 3-tiganya harus dihargai dalam Islam. Kalau tidak kena 3-tiganya, salah satunya di antara 3. Yang pertama adalah namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang kedua adalah ukhuwah nasabiyah, persaudaraan karena nasab, karena famili. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, ukhuwah islamiyah, persaudaraan karena sama-sama muslim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini menjadi peringatan besar bagi kita, bahwa kita dalam agama kita, dalam Islam kita ini diwajibkan. Wajib itu berarti harus menjaga namanya persaudaraan satu basyariyah. Jadi kalau kita ketemu orang angger itu, yang penting orang itu manusia. Nah ini cara Jawa, ini dulurku ini. Manusia, sama-sama manusia. Ukhuwah, namanya ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita semua, diantaranya wa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin liyubayyina lakum. Allah mengingatkan, wahai manusia, ya ayyuhan nas, hai manusia, aku ciptakan kamu semua asalnya dari tanah. Dari tanah. Allah ingin memberikan gambaran jangan sombong jadi manusia. Ilingo. Ha? Setelah tanah, siapa yang diciptakan dari tanah? Nabi Adam. Setelah tanah ditampakkan lagi summa min nutfah. Kemudian saya ciptakan kamu dari sesuatu yang kotor, murah, baunya kurang sedap. Umpama dijual, tidak ada yang beli. Orang jijik semua. Untungnya kok tidak najis. Namanya sperma. Cara Jawa napa? Maaf, mani. Apa maksudnya? Bahwa manusia tidak boleh ada kesombongan di antara sesama manusia. Sepodo ae. Yang kaya, yang raja, yang pangkat. Asal Anda itu, asal kamu itu adalah dari tanah. Kemudian dari mani. Ada seorang penguasa yang gagah perkasa, kaya. Kemana-mana mentereng, sombong. Lalu dia minta nasihat kepada seorang alim. Tapi dia masih ingat, saya muslim. Minta nasihat kepada seorang alim. Namanya Malik bin Dinar. Ya. Penguasanya namanya Al-Muhallab. Ya, lewat dengan gagah perkasa, terus minta nasihat. Minta diingatkan oleh seorang ulama, Malik bin Dinar. Karena apa? Karena ketika dia berjalan, kata Malik bin Dinar, cara berjalan Anda ini dibenci oleh Allah Rasul. Karena terkesan ada kesombongan. Kata si Muhallab, awama ta'rifuni? Apa kamu nggak kenal dengan aku? Siapa kita? Indonesia. Apa itu? Sombong apa bersyukur? Siapa saya? Man ana? Siapa saya? Kamu nggak kenal toh dengan saya? Kalau saya berjalan seperti ini, saya pantas. Saya ini penguasa. Apa kata Malik bin Dinar? Saya kenal sekali siapa kamu itu.
Baik, kalau kamu kenal siapa saya? Kata Malik bin Dinar, amma awwaluka fanutfatun mazirah. Asal usul kamu itu adalah mani yang kotor. Karena nutfatun mazirah. Wa amma akhiruka fajifatun qadhirah. Akhiran kamu nanti, kalau kamu sudah mati, kamu akan jadi bangkai yang bau busuk. Katanya. Wa anta bainahuma tahmilul adarah. Gak bisa sombong. Antara awal kamu yang asalnya mani yang bau itu, yang kotor itu, kemudian nanti akan jadi bangkai yang bau busuk itu, kamu jalan ke sana kemari itu gembol telek. Mohon maaf. Podo ae, sama saja. Apa gembol telek? Bahasa Indonesianya memuat kotoran. Sama kalau dibuka jeruanmu itu ya ono teleke padha, ususmu wis nggone kotoran di situ. Sama saja. Apa kata Al-Muhallab? Al-an araftani haqqal ma'rifah. Dia malu dan dia terima nasihatnya. Sekarang kamu betul-betul mengenali siapa aku. Siapa? Itulah manusia. Itulah manusia. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Seseorang itu kalau mempunyai suatu kefadalan, suatu kelebihan, apakah itu pangkat, apakah itu harta, apakah itu tahta, apakah itu wajah yang tampan, yang cantik, bagi seorang muslim tidak ada lain kecuali mensyukuri saja. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Semua dari Engkau ya Allah. Ini adalah titipan Engkau ya Allah. Dikasih ilmu. Orang alim lebih daripada alhamdulillah. Ini titipan Engkau ya Allah. Sewaktu-waktu Kau ambil ya Allah. Kasih harta. Alhamdulillah. Ini juga amanat dari Engkau ya Allah. Ini titipan sewaktu-waktu Kau ambil ya Allah. Semuanya begitu. Tidak boleh pemberian dari Allah digunakan untuk menyombongkan diri. Karena apa? Manusia. Ayat-ayat seperti ini, kisah-kisah seperti ini, saudara, ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada kesombongan di antara kita. Manusia harus sadar dari mana dia asalnya. Lalu yang kedua, supaya dipahami bahwa semua manusia dari manapun dia, status ekonominya seperti apa, ya, apakah kulit hitam, apakah kulit putih, kulit merah, hitam campur putih jadi sawu mateng, sawu bosok, dan seterusnya. Semuanya adalah makhluk orang yang dimuliakan oleh Allah. Dalilnya sudah saya baca tadi. Walaqad karramna bani Adam. Enggak boleh direndahkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati sakaratul maut. Mendekati sakaratul maut. Beliau banyak memberikan pesan-pesan terakhir. Apa di antaranya? Pesan Rasulullah setelah beliau semaput, bangun lagi semaput. Ada pesan terakhir yang sangat dikenal oleh para ulama, para ahli hadis. Bunyinya begini. Pesan terakhirnya, as-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Diulang-ulang oleh Nabi. Perhatikan salat, perhatikan salat. Hubunganmu dengan Allah. Manusia, seorang muslim, seorang hamba Allah, ilaqah, hubungan dengan Allah harus kuat. Apa itu? Salat, kata Rasulullah. Jaga salat kamu. Perhatikan salatmu. Itu sambung kamu dengan Allah. Ya. Yang pernah Islam jamaah guyang-guyu kalau dibilang sambung. Soalnya dulu sambungnya bukan dengan Allah. Sambungnya dengan Bapak Imam. Dengan sambung jamaahnya, golongannya sendiri. Nggak boleh sambung sama orang lain. Ini Nabi berpesan, as-salah, as-salah. Sambung kamu dengan Allah itu adalah salat. Salat, salat. Perhatikan waktunya. Perhatikan kesempurnaannya. Perhatikan kehusyuannya. Perhatikan kualitasnya.
Apa kualitas itu? Kualitas tumakninah betul, khusyuk betul. Kuantitasnya, jumlahnya diperbanyak, ditambah semua. Jaga hubungan itu. Yang kedua apa? Hubungan dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqullah fima malakat aymanukum. Berarti penting ini karena Nabi mendekati wafat. Takutlah kalian kepada Allah di dalam berinteraksi, memperlakukan budak-budak kalian. Pernah dengar Bapak Ibu budak? Budak nih cara Jawa napa? Babu. Nang ngisore babu mana? Lebih bawah lah, jongos nggih. Bukan hanya jongos budak itu. Kalau jongos lah sih orang budak itu koyok barang dijual sana, jual harganya berapa, dibawa ke pasar, dipasang di pasar, ditawarkan siapa mau beli, kayak hewan aja. Budak atau manusia, walaupun itu budak kan masih manusia. Rasulullah melihat kondisi manusia tidak menghargai budak. Padahal budak ini, ya umumnya orang sudah semua menyadari bahwa itu memang rendah. Memang umpama nggak dihargai itu ya biasa-biasa saja gitu. Tapi bagaimana perhatian Islam? Perhatian Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pesan khusus. Ittaqullah, kata Nabi. Takutlah kalian kepada Allah, kepada ancaman Allah, siksa Allah. Jika kalian tidak memperlakukan budak dengan baik. Satu, budak itu orang yang sangat rendah, harus diperlakukan dengan manusiawi. Bahasa kita manusiawi. Dimanusiakan. Bukan dihewankan, walaupun dijual seperti hewan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin tahu, umumnya budak pada saat itu, umumnya ya, itu belum Islam. Masih kafir. Umumnya. Walaupun sebagian ada yang Islam, tapi umumnya itu kan didapat, itu sudah hukum-hukum yang berjalan dari sejak zaman dulu. Ketika seseorang sebuah golongan berperang dengan yang lain, maka yang dikalahkan itu ditawan, akhirnya menjadi budak. Dan bisa merdeka, bisa bebas kalau mau nebus, ada harganya. Sekarang masih ada katanya di kawasan Mauritania. Siapa yang ingin beli budak, masih ada. Orang hitam, Mauritania. Dulu waktu saya di Mekah sana, harganya sekitar 60.000 real. 60.000 kalau sekarang 60 juta kali 3. Mungkin 200-250 juta. Seorang budak. Seorang budak. Kafir. Coba menjadi pesan khusus Rasulullah. Apa makna dari ini semua? Persaudaraan, ukhuwah basyariyah tidak boleh direndahkan. Tidak boleh direndahkan. Abu Dzar pernah mencela bekas budak Bilal. Mencelanya hanya begini, dia ada geger sama Bilal, terus bilang, "Ya benas sauda." Anake mbok sing ireng. Oh, anjane mbok ireng, mau anake ya ireng. Ngoten kok lho. Anaknya wanita hitam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah keluar dengan marah. Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih? Innaka imru'un fika jahiliyah. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, apakah kamu cela dia sampai ngenai sa ibu-ibu? Kamu mencela orang kok ngenai sa mbok iki piye awakmu? Menghina ya menghina, tapi ya jangan katut sa ibu-ibunya. Ibunya salah apa tuh mbok katut kayak gila. Nah itu, innaka imru'un fika jahiliyah, kata Rasulullah. Sungguh kamu seseorang yang masih ketempatan sifat jahiliyah. Kamu muslim, tapi kamu masih jahiliyah dalam masalah ini. Coba, keras Rasulullah menegur. Karena apa? Karena berarti dia tidak menghargai. Tidak menghargai seorang budak hitam Bilal yang dianggap tidak ada harganya, dia tidak memanusiakan.
Itulah Islam kita, saudara. Menjaga ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Jangan ada sedikit pun kita jalan di jalan raya ketemu orang pincang, dilihat ini manusia apa jin ya. Nah, menungso, dulurku sian. Di perapatan ketemu orang dibolongi telinganya ini loh, dikasih coret-coret wajahnya. Delok kok adoan kaya wedhus, kaya apa tadi cedak menungso. Manusia. Saudara kita masih basyariyah, manusia. Dia masih punya hak untuk dimanusiakan. Dimanusiakan. Dalam Islam kita boleh mencela, boleh marah, ada batasannya. Batasannya ketika hukum-hukum Allah dilanggar. Namanya marah yaghdabu lillah, itu boleh dalam Islam. Marah karena tuntahak maharimullah, keharuman Allah dia langgar. Gitu. Jadi yang hikmah kita ambil di sini, ternyata agama kita Islam, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh mengingatkan, menguatkan manusia tidak boleh sombong. Manusia harus menjaga persaudaraan. Baik. Ayatnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Ayatnya sangat banyak. Yang kedua adalah apa saya sebutkan tadi? Ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan karena nasab. Nasab itu apa? Nasab itu famili, saudara, ya, saudara, famili dan saudara. Itu lebih lagi. Lebih harus dijaga lagi. Karena itulah dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal arham, ada ya ayuhan nasu taqu rabbakum dan seterusnya, wa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah, digandeng lagi takutlah kepada mutus famili. Enggak boleh mutus famili. Berat dalam Islam. Ini manusia famili lagi. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus famili. Tidak bisa masuk surga. Yakni qati'ar rahim. Ketika kita punya sesuatu, maka yang harus didulukan siapa? Famili kita. Ini terutama yang hijrah dari Islam jamaah. Saya ingatkan kembali, dulu Anda diperas. Ya. Diperas itu harus menyerahkan 10%. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Di kelompoknya nanti ada iuran lagi. Di tingkat desa ada lagi. Mereka punya tingkat desa, tingkat kelompok, tingkat desa, ada tingkat daerah. Kalau 10% itu ke pusat. Belum lagi zakat mal. Semua dia. Belum lagi macam-macam. Ada tarikan namanya kurban. Harus kirim lagi. Ada tarikan lagi namanya batu merah. Batu merah. Batu bata. Berapa ribu. Itu diuangkan. Kirim lagi. Aduh. Ini hanya mengenang masa lalu kalau saya. Dan saudara yang dari Islam jamaah, ingatlah bahwa ini menyalahi dalil, menyalahi Al-Quran, menyalahi Al-Hadis. Kaitannya dengan masalah persaudaraan sesama nasab, saudara itu apa kata Rasulullah? Al-aqrabu fal-aqrabu. Kalau kamu membantu melancarkan sesuatu, dimulai dari saudara kamu yang paling dekat. Kemudian terusannya. Keluarga kamu dulu, baru saudaramu. Ini bicara bab sedekah sunnah. Kalau sedekah zakat sudah ada aturannya, mustahiknya sudah ada. Dulu ketika sahabat Rasulullah, sahabiyah, sahabat wanita yang
ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada beliau ada wanita, contohnya istri Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang dai, seorang alim, seorang ulama yang kerjanya hanya ngurusi ilmu. Sedangkan istrinya kaya, bojone sugih. Nah, istrinya datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya kewajiban mengeluarkan zakat saya, sedekah saya. Bagaimana kalau sedekah saya kasihkan untuk suami saya? Karena suami saya itu ya nggak punya kerja, ya sibuk kerjanya ilmu saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innalaki ajrain. Kamu dapat pahala double. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Pahala karena kamu menjaga keluarga kamu, menjaga keluarga kamu. Nah, tentunya ada urutannya. Kalau dalam hadis keluarganya sendiri, kalau sebagai suami, anak istrinya, keluarganya, kemudian ibunya, bapaknya, saudaranya, yang mulai dari yang paling dekat dan seterusnya. Ini dalam Islam. Betul-betul banyak aturan di dalam Islam di mana intinya adalah persaudaraan secara nasab ini harus dijaga betul, dikuatkan betul, ya, dikuatkan betul supaya dari sisi bermuamalah, berinteraksi, kadang-kadang ini justru dengan orang lain baik. Ini cobaan nih. Dengan saudaranya sendiri malah tidak baik. Perhatikan Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini setan. Ini perjuangannya setan. Karena di sini sudah dua tingkat. Pertama, sebagai manusia persaudaraan harus dijaga. Tambah lagi persaudaraan sebagai nasab. Family harus dijaga double. Nah, setan itu tukang bikin onar. Maka persaudaraan manusianya dihilangkan, persaudaraan nasabnya dihilangkan. Maunya begitu. Jangan pernah merasa aman kita. Ya, wah saya ini orang beragama, saya ini orang baik. Setan akan terus itu. Bagaimana persaudaraan di antara nasab itu bisa hancur, bisa seperti itu. Siapa yang kebawa, dia tidak suka memaafkan kepada saudaranya sendiri. Dia sering masalah kecil dibesar-besarkan. Ini setannya. Jangan setan. Maka jangan pernah merasa aman. Coba putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa? Seorang nabi. Punya putra berapa? 10, yang saudara kandung 11, 12. Yang kandung Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu saudara kandung. Nah, ini 12. Coba kalau kita lihat kisah singkatnya bagaimana. Saudara timbul rasa iri, akhirnya berani membuang bahkan membunuh, coba. Nggak masuk akal kan? Tapi terjadi. Dan itu keluarga Nabi. Bagaimana keluarga yang lain? Potensi kemungkinan besar pertengkaran itu ada. Maka diingat-ingat, kalau sudah ingat itu, ini manusia, ini saudara saya, ini darah saya, nasab saya. Apapun yang terjadi, ya, seberat apapun maafkan kalau mampu. Karena apa? Karena di sini Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan ancaman. Ya, tadi dalilnya sudah saya baca, tidak bisa masuk surga orang yang mutus famili. Maka banyaklah memaafkan saudaranya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat disebutkan, ya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi ay fi umurihi falyasil rahimah. Siapa yang senang hartanya diluaskan oleh Allah, diperbanyak, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Adakah di dunia ini yang paling dituju selain dua ini oleh manusia?
Tidak ada. Tujuan utama ya dua ini mesti. Ya, harta, sehat walafiat, umur panjang. Itu pasti digoleki wong akeh, wong gendeng tok sing enggak mau. Tapi ada sih wong edan lek kayak duit sing abang-abang yang guyu-guyu. Ya ngerti. Subhanallah. Kata Rasulullah, diambil dari kesenangan, kepastian ke dunia ini dua hal. Diambil dua, harta dan umur. Kalau kamu mau diluaskan oleh Allah, dipanjangkan oleh falyasil rahimah. Sambung famili kamu. Berarti kalau diambil mafhum mukhalafah namanya, makna tersirat dari kebalikan itu apa? Siapa yang senang, yang ingin rezekinya disempitkan, umurnya juga disempitkan, silakan putus familimu. Kan begitu harusnya. Kalau orang paham ini pasti dia nggak mau, pasti dia jaga kefamilian itu. Maka dijaga betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai betul famili. Ketika beliau berdakwah pertama kali, siapa yang dipanggil? Familinya. Ya, bukan mengutamakan famili terus meninggalkan yang lain, tidak. Tapi di antara prioritas itu persaudaraan nasabiah itu diutamakan, dijaga betul. Karena setan itu akan berusaha betul. Kita lihat bagaimana keluarga Nabi Yakub kok bisa sampai mukuli adiknya, sampai mau membunuh. Ya. Mata buta, mata hati buta, semua buta karena setan, iblis. Terus berusaha supaya hilang dari ukhuwah nasabiyah ini. Yang patut menjadi gambaran saudara, ya, masalah berbuat baik kepada makhluk ini bagian dari bukti persaudaraan. Jangankan kepada manusia, ya, kepada hewan itulah ada nilainya. Kepada hewan itulah ada nilainya. Kalau berbuat baik, dinilai baik, balasannya baik. Karena apa? Karena Allah dan Rasul mewajibkan berbuat baik kepada orang lain sebagai bukti persaudaraan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Berbuat baik, bersaudara. Orang kalau nggak bisa bersaudara, nggak bisa berbuat baik. Bermusuhan soalnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Rasulullah. Sayangilah orang-orang di muka bumi, maka kalian akan disayang oleh Zat yang di langit. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan saudara-saudara kajian di Malang, saya ada satu cerita, saya ulang lagi di sini. Sepintas saja. Ada orang itu ini yang cerita Syekh kami di Masjidil Haram di Mekah saat itu. Cerita, dia diceritai oleh seseorang yang ibunya sudah tua dan sakit parah. Sakitnya parah, sudah tua, sakit parah. Ini sudah alamat. Bukan sakit menghindar itu. Kalau sudah sepuh, kok sakitnya parah, itu biasanya sudah dekat. Tapi ada juga yang Allah menyembuhkan terus umurnya lebih panjang daripada yang muda. Ada, tapi jarang. Tapi jarang. Umumnya kalau sudah tua, sudah mendekati kematian. Ya. Suatu saat dia ditelepon, mendapat telepon dari rumah sakit. Ibu kamu sekarang ada di ruang ICU. Kamu segera ke sini. Ini kemungkinan tidak lama akan mati ibu kamu. Karena sudah begini-begini, jantungnya begini, anunya begini, udah semua perhitungan dokter itu dekat sudah. Berapa hari lagi atau berapa jam lagi. Akhirnya anaknya ini cepat-cepat ambil mobilnya, cepat dia berangkat ke rumah sakit. Kebetulan kehabisan bensin. Dan dia di Saudi sana kan kalau siang itu kan panas sekali. Dia mampir ke tempat bensin, mahattah bensin, kalau di sana mahattah pom bensin. Ketika dia mau ngisi bensin, sepintas dia melihat kucing
bersama 3 anaknya kucing. Di bangunan musallanya atau perumahannya tukang bensin itu, di situ kalau di Arab pasti rumah-rumah kecil walaupun kota itu ya mesti ada AC. Kucing ini, induk kucing ini bersama 3 anaknya ada di bawahnya AC. Nah AC itu netes biasa, netes air. Kalau nggak dikasih selang itu ya netes. Nah netes ini si induk kucing ini mangap, ditadai air itu, tapi nggak ditelan. Setelah agak banyak nanti ditulang dikasihkan ke anaknya ini sedikit, nanti tadai lagi. Dia terenyuh melihat kucing ini, ya Allah ya Rabb. Akhirnya dia parkir, dia turun, dia masuk ke bagalah kecil, toko kecil, cari air di situ. Dia pinjam pisau di situ, dia buka itu botol aqua itu, kemudian dia pegang, dia minumkan air ini untuk kucing, untuk induk kucing dan anaknya dia pegang sampai seger, sampai kucing itu pindah. Dia isi bensin, lalu cepat-cepat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia lari ya ke ruang ICU. Suatu cari ibunya, mana ibu? Wan ummi, mana ibuku, mana ibuku? Nggak ada di situ. Karena nggak ada di situ, dia lari ke ruang mayat. Kan sudah pasti. Dari ICU kalau nggak ada berarti jurusannya ruang mayat. Dia kejar ke situ sampai di pintu kamar mayat itu, penjaganya bilang, kamu cari siapa? Saya cari ibu kamu, ibu aku. Namanya siapa? Ini. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Lo terus kemana ibuku? Temannya bilang, oh ibumu sudah ke sana. Dari ICU dipindah ke ruang sana. Lari dia ke sana. Dia buka pintu, ibunya berdiri. Ahlan wa sahlan waladi. Ahlan wa sahlan waladi. Ya anakku. Anakku. Berdiri. Kata dia, saya lihat ibu saya nggak ada penyakitnya sama sekali. Berdiri meteges. Coba. Apa meteges? Segar bugar. Segar bugar. Dia berdiri. Dia peluk ibunya. Ibunya dengan menangis dia katakan, ya waladi, anta mubarak. Engkau anak yang penuh berkah. Engkau anak yang penuh berkah. Ketika aku tadi ada di ruang ICU dan aku semaput, ketika kamu ngasih minum kucing, seakan ada di depan mataku, seakan aku mengikuti proses kamu ngasih minum itu. Setelah itu langsung Allah menyembuhkan semua penyakitku. Allahu Akbar. Nah, itu baru apa? Ihsan, menghargai, menyayangi apa? Baru kucing lah itu. Keikhlasan. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia? Bagaimana nasab sendiri, saudara sendiri? Nah, inilah saudara, Islam kita itu sangat mulia. Tidak ada dalam syariat Islam memecah belah umat, menghina, nggak ada dalam Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Jaga persaudaraan. Naik lagi penutup poin satu lagi. Ada di atas itu lagi. Namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan karena kita Islam. Apalagi manusia, saudara, muslim pisan. So, persaudaraan Islam ini jaminan surga neraka kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai beriman. Kalian dianggap tidak beriman, artinya tidak pernah akan sempurna imannya sampai kalian saling menyayangi. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, inilah yang hilang dari umat Islam di akhir zaman ini. Marilah kita kuatkan. Kita kuatkan ini ibadah kita. Bukan hanya akhlak tabiat bagi umat Islam, ini ibadah. Ini surga kita. Itu Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga
Sampai kalian beriman, kalian tidak beriman, dianggap kurang imannya, tidak sempurna imannya, sampai saling menyayangi, hilangkan dendam, hilangkan marah. Jadilah orang yang pemaaf. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh kata Allah, ini innama itu adatul hasr. Sungguh tenan niki. Orang Jawa tenan niki. Orang-orang iman itu ikhwah, bersaudara. Bagaimana wujud persaudaraan? Jika terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhwaikum. Islahkan, damaikan di antara kalian, di antara persaudaraan kalian. Namanya islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain. Ketika kita sebagai umat Islam bisa menjaga 3 persaudaraan ini, ya, negara kita akan aman, negara kita akan tentram, ya. Manusianya walaupun tidak Islam tapi kan manusia, dia masih punya hak. Kalau Bapak Ibu meneliti, ini satu poin penutup ya, orang kafir, orang yang tidak Islam, yang berhak kita lawan, kita perangi, tidak kita biarkan, itu yang jahat, yang ingin merusak Islam, ingin membunuh orang Islam, ingin mencelakai Islam. Itu namanya para ulama menjuluki kafir harbi. Orang kafir yang merangi, yang jahat, yang zalim, yang ingin menghancurkan Islam atau menghancurkan orang-orang Islam. Itu baru dilawan, baru dibalas kezalimannya itu, diperangi. Tapi kalau orang kafir yang non muslim itu masih manusia. Ketika dia baik, langsung Allah, dari Allah mengatakan, anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, tidak mengganggu kamu, wahai umat Islam, kalian oleh Allah tidak dianggap berdosa, bahkan dicintai oleh Allah kalau kamu berbuat baik kepada mereka dan membalas keadilan untuk mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Inilah yang dipraktekkan juga oleh para penguasa-penguasa Islam. Islam itu kalau dia dikalahkan, dia sabar. Muslim. Kalau derajatnya sama, dia adil. Itulah Islam. Kalau dia ada di atas sebagai penguasa, dia akan merahmati semua manusia. Itulah Islam. Bukan sejarah para penguasa Islam, orang-orang pemimpin Islam yang adil. Pasti begitu. Kalau baca Quran, baca hadis sampai di situ, ya. Contohnya gini. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang sampai membunuh orang kafir yang sudah ada perjanjian damai dengan orang Islam, dia tidak bau cium surga. No. Siapa yang membunuh orang kafir yang musta'man, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yablugha ma'mana. Adzan. Adzan apa komen? Oh, ya, ini penutup. Ini sebagai peringatan bagi kita. Orang kafir pun itulah ada aturannya. Enggak semua yang tidak jahat, enggak. Orang Islam harus lebih baik, membalas keadilan. Bagaimana dengan sesama Muslim? Tentunya pastinya harus dijaga, saudaraku. Nah, kerukunan, kekompakan, kebersamaan itu ada nilainya di sisi Allah. Besok akan ada orang masuk surga tinggi menyamai ahli sholat, ahli puasa. Sampai yang ahli sholat, ahli puasa meri. Iki wong iki jane ra ono tengere. Ahli poso, ahli ya biasa-biasa ya, tapi kok bisa bertetangga iki lebih piye iki ceritanya. Bagaimana ini ceritanya? Setelah mereka komplain, bertanya istilahnya, oleh Allah dijawab bihusni khuluqi. Sebab baiknya akhlak dia.
tidak punya rasa dendam, suka memaafkan, dan seterusnya. Itulah kemuliaan dalam Islam kita ini. Apa yang kita perbuat, kebaikan yang kita perbuat itu menjadi nilai pahala dan menjadi jaminan tinggi rendahnya surga kita. Semoga kita berhasil menjaga persaudaraan dan bisa menjaga terutama di antara sesama muslim. Barakallahu fina fikum. Insyaallah cukup pertemuan ini. Jazakumullah khairah. Yang ingin melanjutkan setelah Isya, insyaallah ada tauhid muyassar kurang lebih 30 atau 45 menit. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Adzan apa komat?